Saudara-saudara, suasana perkampungan hunian sementara dan hunian tetap di Sumber Mujur benar-benar selalu menarik perhatian semua pihak. Mulai dari awal pembangunan, orang bertanya-tanya apa bisa jadi bangunan dan secepat itu bangunan kemudian selesai menampung korban erupsi Semeru yang jumlahnya sekian ribu orang. Secara bertahap dikerjakan dengan penuh sungguh, dengan penuh kesungguhan, dan akhirnya hamparan lahan yang berjumlah puluhan ribu hektar itu sekarang sudah berubah menjadi kawasan perumahan yang elok dipandang dan menarik, apalagi matahari sedang cerah, khusus pada pagi dan sore hari. Perpaduan antara eloknya alam, indahnya suasana di sana dipadu dengan perumahan yang begitu luas dan serba baru, dengan view Gunung Semeru yang tinggi. Aduhai, gitu kata orang, begitu indah, luar biasa. Itulah suasana perkampungan baru yang kemudian nanti akan dikemas menjadi seolah-olah menjadi kota baru, dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, baik kesehatan, pendidikan, dan juga saudara-saudara ada pasar, ada mall, ada gedung-gedung pertemuan, ada masjid, ada musola, ada sekolah-sekolah. Singkat kata, kawasan hunian yang ada di Sumber Mujur untuk menampung korban erupsi Semeru itu nanti akan menjadi kawasan baru yang penuh dengan daya tarik. Dan hari ini, setiap hari Sabtu, hari Minggu, banyak orang datang ke tempat itu untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan yang ada di desa ini. Dan ada beberapa catatan penting yang saya perhatikan ketika mengadakan liputan, baik pagi, siang maupun sore dan bahkan malam hari. Pertama, warga kalau pagi hari banyak yang bekerja di ladang-ladang tempat asal mereka ketika dulu bencana menerpa. Mereka berangkat ke tempat kerja di lahan-lahan dan ladang-ladang mereka, sehingga perkampungan menjadi agak terasa sepi kalau pagi hari. Mulai siang hari, berdatangan satu demi satu mereka pulang untuk istirahat di rumah, dan rumah seolah menjadi tempat penampungan bagi mereka sementara di sela-sela mereka bekerja. Kemudian begitu sore hari semakin ramailah perkampungan itu, dan malam harinya berubah menjadi satu kawasan yang dihuni oleh banyak warga. Dan kesibukan demi kesibukan justru terasa pada malam hari karena mereka berkumpul, mereka kemudian membuka kesempatan kerjanya di tempat-tempat atau di rumah-rumah mereka yang baru itu sebagai pedagang. Ada yang pedagang bakso, ada yang pedagang barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari, peracangan, toko-toko kecil dan sebagainya. Singkat kata, perkampungan Huntara atau hunian sementara dan Huntap, hunian tetap korban erupsi Gunung Semeru yang ada di Sumber Mujur sekarang benar-benar telah menyulap dirinya menjadi sebuah kawasan yang menarik siang, malam, pagi, dan petang hari. Ada juga yang menarik, di tempat-tempat ibadah anak-anak sudah mulai rajin mengaji. Mereka diajar atau dibina oleh ustadz-ustadz muda yang mereka peduli kepada masa depan anak-anak untuk kenal kepada agamanya. Mereka diajak membaca Al-Quran, belajar kitab-kitab, dan juga ada semacam penekanan kepada materi, kesadaran, dan pencerahan kepada anak-anak untuk hidup beragama dengan baik. Salah satu di antara materinya adalah mereka diberikan kesadaran bahwa yang namanya musibah bisa saja sewaktu-waktu datang, sebagaimana yang kemarin pada bulan Desember itu musibah datang tiba-tiba pada jam 14 siang hari, tiba-tiba debu tebal seolah ditiup kencang dari Semeru, dan sehingga
Kampung mereka kemudian menjadi gelap, listrik mati, dan disusul dengan datang banjir yang berupa air panas, pasir panas, batu panas, sehingga korban erupsi Semeru yang kemudian berikutnya diketahuinya sebanyak 50 orang itu tidak terbantahkan. Bahkan angka itu bisa bertambah belakangan karena selalu saja ada ditemukan bekas jenazah. Dikatakan bekas karena tulang belulangnya sudah rapuh, tapi identitasnya ada sebagian yang masih ketahuan. Dan ini terus bermunculan satu demi satu. Bahkan ada satu tempat yang terdiri dari beberapa orang korban yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang yang sudah rapuh di situ. Itulah yang diberikan kesadaran kepada anak-anak yang ada di perumahan itu, dan harapan ke depan bagi mereka adalah bagaimana mereka memiliki tempat kerja yang lebih dekat lagi. Entah bagaimana caranya, apa mereka mengembangkan bisnisnya, atau mereka mencari ladang kerja yang di tempat sekitarnya, sehingga tidak harus kembali ke perkampungan tempat mereka yang lebih jauh. Dan kalau mereka harus melintasi Curah Koboan misalnya, menyeberang, dikhawatirkan nanti terjadi hempasan, banjir bandang, atau awan panas yang terjadi di sana. Saudara-saudara, catatan yang kedua adalah masyarakat di sana sekarang sudah menikmati kehidupan baru, benar-benar baru. Tetangganya mungkin dari dusun yang lain yang sebelumnya berjauhan, sekarang menjadi satu kompleks perumahan yang bagus, baru, dan seragam. Semuanya sama, tidak ada perbedaan strata sosial. Kalau toh ada, tidak seberapa kelihatan. Memang ada warga yang sudah memiliki mobil, ya mobil lama yang dulu seperti yang dimiliki oleh salah seorang warga bercerita, mobil saya ini dulu terpendam di bawah pasir panas, tetapi alhamdulillah sekarang masih bisa dipakai lagi, walaupun lecet-lecet atau ada beberapa kerusakan kecil yang dialami oleh mobilnya itu. Dan banyak hal lain, saudara-saudara sekalian. Generasi tua di sana sudah merasakan betapa berpindah tempat bukan hal mudah, terutama berkaitan dengan pekerjaannya yang jauh relatif lebih berjarak dibandingkan sebelumnya. Bagi generasi muda, mereka sudah mulai menata masa depannya dari sisi pendidikan, dari bagaimana menata masa depan, dan seterusnya. Begitu juga bagi warga yang sebelumnya mereka memiliki pekerjaan rutin berupa penambang pasir, sekarang sudah mereka sebagian melupakannya karena khawatir terjadi musibah menimpa dan menerjang mereka lagi di saat mereka bekerja. Kampung hunian sementara dan hunian tetap selalu menyembulkan harapan baru, fenomena baru, dan suasana baru. Kita ikut mensupport mereka, berdoa bahkan supaya kehidupan mereka lebih sejahtera, dapat meningkatkan kemampuan diri, dan ke depan nanti akan menjadi perkampungan yang sungguh luar biasa, di luar ekspektasi dan dugaan mereka, hingga menjadi perkampungan yang mirip dengan kota baru. Dari hunian sementara dan hunian tetap, TV News 7 melaporkan.